Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Nursita, peserta pekerja Universitas Bengkulu gelombang 2 tahun 2023 asal Lembaga Universitas Pamulang. Berikut merupakan video peer teaching pada materi ke-19. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita ada di pertemuan pertama di semester genap tahun 2022-2023. Nah, sebelumnya, sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan saya untuk share screen materi dalam pembahasan kali ini. Baik, apa share screen-nya sudah bisa dilihat materinya? Oke, sudah Bu. Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum kita memasuki pertemuan materi kali ini kan materi pertemuan pertama. Ya. Pertemuan pertama kita membahas mengenai ruang lingkup. Mengenai ruang lingkup akuntansi ya, mengenai ruang lingkup teori akuntansi. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memberikan perkenalan secara pribadi. Ya, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah dalam teori akuntansi di semester genap tahun 2022-2023. Di sini ada biodata saya, bisa dilihat. Ini adalah biodata saya. Di sini terdapat surel email dosen pribadi 0828 untam.ac.id ccmetanursita@gmail.com. Ada tentang saya yang bisa dibaca nanti kemudian, bisa diklik linknya. Perannya kok mantul-mantul ya? Mantul ya Bapak? Itu kan suaranya mantul-mantul, mahasiswa tidak jelas. Kita menggunakan dua apa ya Bu? Iya betul, soalnya satunya takut dia bisa Pak soalnya mati-mati. Tentunya dimatikan dulu. Karena sudah ini. Baik, sebentar. Apakah materinya sudah terlihat kembali? Belum ya? Sudah terlihat kembali materinya? Masih biodata. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Untuk materinya? Sudah Bu. Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Pada pembahasan kali ini
atau misalkan ada perubahan dari kalender akademik dialihkan kepada tatap muka daring melalui LMS Universitas Pamulang, yaitu learning.unpad.ac.id. Dan kemudian untuk dalam teknik penilaian pada materi teori akuntansi pada pertemuan saya, ini meliputi ketentuan absensi ya yang nanti akan kita tentukan secara bersama-sama. Tugasnya penilaian dari tugas secara individu maupun secara kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester penilaiannya, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan buka aplikasi MyPubnya untuk scan barcode sebagai tanda kehadiran di pertemuan pertama kali ini. Saya berikan waktu sampai 10 menit. Jika namanya atau tidak bisa masuk ke dalam aplikasi sebelum tidak bisa scan barcode, silakan boleh konfirmasi saya melalui WhatsApp secara pribadi ya. Oke, baik, saya cek dahulu. Ini yang sudah masuk absensinya adalah Ibu Sri Mulyani sudah masuk, Ibu Rinawati sudah masuk, Ibu Yono sudah masuk, Bapak Mahmuda sudah, Ibu Ria Etika Sari sudah, Bapak Adi Hersasono sudah. Oh nih, yang belum masuk adalah Ibu Yanolanda ya, dengan Bapak Hendy ini belum masuk absensi. Nanti boleh dikonfirmasi ya Bapak dan Ibu, silakan kalau dalam waktu 10 menit tidak bisa. Oke, langsung saja kita masuk dalam pencakupan agenda dalam pembahasan materi kali ini, yaitu mengenai definisi teori akuntansi. Yang kedua ada perkembangan teori akuntansi dan perspektif teori akuntansi. Ya, kemudian sasaran pembelajaran pada teori akuntansi di pertemuan pertama ini diharapkan mahasiswa rekan semua diharapkan mampu untuk memahami pengertian akuntansi sesuai dengan teori dan jenisnya. Kemudian berikutnya rekan semua diharapkan mampu memahami dan membedakan konsep dan perspektif akuntansi. Dan kemudian nanti dalam selama sesi nanti mungkin ada merealisasikan pemahaman ya melalui konteks diskusi yang akan dinilai secara individu maupun secara kelompok. Yuk kita simak dulu nih sebelum lanjut ke pembahasannya. Oke, mohon maaf, bisa didengar? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Lanjutkan kembali. Mohon diperhatikan secara bersama. Suaranya nggak ada. Mohon maaf, suaranya tidak ada ya? Iya. Terputus atau tidak ada sama sekali? Senangkan saja. Oke, baik. Nah, tadi sudah kita tampilkan mengenai bagaimana cara memahami teori akuntansi ya, Bapak Ibu.
menurut kalian nih, gimana sih opini mengenai teori akuntansi tersebut? Ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan opini dari pembahasan video tadi. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri, jawabannya cukup baik. Gimana dalam pembahasan teori akuntansi yang tadi sudah disampaikan melalui videonya, ya, melalui cuplikan video, gimana yang ditulis pertama kali itu adalah anggaplah kita sebagai pembuat SAK, ya, membuat standar akuntansi keuangannya. Yang pasti dalam membuat standar akuntansi keuangan itu kita juga harus tahu nih, harus bisa memahami karakteristik dan konsepnya, karena kita harus dapat memahami karakteristik dan konsep di dalamnya. Dimana pada karakteristik yang harus kita pahami pertama kali itu sudah meliputi relevansi atau belum dan reliability atau belum. Relevansi yang dimaksud di sini adalah dalam informasi tersebut itu dapat memberikan feedback atau enggak terhadap nilai-nilai informasi dari teori tersebut, ya. Kemudian yang kedua, reliability, di mana informasinya ini juga harus bersifat andal dan tidak mensahkan, kurang bisa dipercaya. Contohnya gini rekan-rekan semuanya, misalnya kita misalkan Bapak Mahmuda nih. Bapak Mahmuda punya gebetan ya, di kampus ini misalkan. Nah, sebelum kita berkenalan, kita juga harus tahu kan, Pak Mahmuda juga ini harus tahu, harus bisa memahami karakteristik perempuan itu seperti apa yang dia sukai. Karakteristiknya itu, misalkan yang pertama relevansi. Itu ada feedbacknya atau enggak sama Pak Mahmuda saat diajak berbicara, kan? Dapat nggak informasi di dalamnya? Nah, setelah berbicara, Pak Mahmuda ini lihat dari tingkat reliability-nya perempuan tersebut, atas informasinya ini benar atau enggak gitu, ya. Kemudian selain kita harus memahami karakteristik tersebut dari teori akuntansi, kita juga harus memahami konsep-konsep yang ada di dalamnya melalui sifat dan elemen-elemen dasarnya. Dalam akuntansi misalkan seperti yang tadi dibahas, going concern-nya, ya, going concern, terus ada measurement, ada accounting entity-nya, dan waktunya, ya, dan waktunya, time period-nya. Nah, dalam pembahasan sifat dan elemen dasar tersebut, ini menurut APB statement ini ada 13 di dalam. Nanti kalian bisa baca dalam modul yang sudah saya berikan pada LMS, ya, bisa diakses kemudian di pertemuan pertama. Dalam APB statement nomor 4 itu menjelaskan 13 unsur-unsur di dalamnya. Nah, kalau sudah paham elemennya, kalau sudah paham mengenai sifat dan elemen dasar tersebut, baru kita bisa menentukan elemen dalam isi laporan keuangan atas teori akuntansinya. Seperti apa elemen-elemen di dalamnya? Asetnya, yang bagian aset apa saja, yang termasuk liabilitas apa saja, yang termasuk kewajiban tuh apa saja, expense-nya, bebannya, ya, equity sama pendapatannya. Sama seperti Pak Mahmuda mengincar perempuan yang disukainya tersebut, gebetan tersebut, ya. Jadi dia tuh harus menentukan perempuan ini mau apa enggak, ada feedbacknya atau enggak sama Pak Mahmuda gitu. Kalau misalkan di SMS, di WhatsApp ada feedback atau enggak. Terus pengeluarannya berapa nih kalau misalkan saya ajak jalan. Jadi kan dikira-kira dulu untuk menentukan ke jenjang yang berikutnya, ke jenjang yang seterusnya lagi. Nah, dari semuanya, misalkan kita sudah memahami karakteristiknya, konsepnya, elemen-elemen dasarnya, kan kita di awal itu kita sebagai pembuat SAK-nya. Kalau sudah mengerti secara keseluruhan, secara utuh, baru kita bisa menyimpulkan, membuat opini mengenai definisi dalam teori akuntansi tersebut, dari cara pengakuannya seperti apa, pengukurannya, dan cara penyajiannya yang akan kita praktikkan nanti. Dasar praktik itu kan adanya sebuah teori, ya. Sebelum kita mempraktikannya, kita juga harus mengetahui teori-teori di dalamnya, harus memahaminya dulu. Terus yang masuk
individu. Lumayan kalau dapat poin. Bagaimana pendapatnya? Mungkin Ibu Rinawati. Ya Bu. Bagaimana dari pembahasan video, dari pembahasan kesimpulan yang saya sampaikan, bisa nggak nih ditangkap apa itu teori akuntansi? Sama itu teorinya aja deh, teorinya. Konsep. Mungkin Bu, konsep nanti. Bisa, boleh. Ibu Sri Mulyani, mungkin satu kata untuk teori. Serangkaian variabel yang saling berhubungan. Oke, bisa Ibu, terima kasih. Bapak Mahmuda nih, yang ngincar perempuan nih, yang lagi gebetan nih. Apa itu? Satu dasar, satu kata untuk teori. Teori itu rangkuman dalam penerapan sebuah isi biasanya Bu. Jadi kalau pemaparannya sebelum kita lebih lanjut, jadi kan kita membutuhkan teori. Nah, teori itu sendiri adalah sebuah cakupan rangkuman biasanya Bu. Oke, Rangkuman. baik, terima kasih. Ada lagi pendapat lain? Mungkin Bapak Adi Hersasono nih, kayaknya udah menggebu-gebu banget nih mau menyampaikan opininya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Bu Meta menuduh saya menggebu-gebu pakai teorinya siapa? Teori Bapak ya, opini Ya. Bapak mengenai teori. Jadi menurut saya Bu dosen, teori itu sesuatu yang mendasari suatu penemuan, itu namanya teori. Itu yang saya pahami itu Bu dosen. Oke, terima kasih Terima Bapak. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, jawabannya cukup baik sekali ya. Tadi ada konsepnya, ada definisinya, ada penyajian secara sistematisnya, gambarannya. Oke, semua jawabannya benar. Dalam sebuah teori ini merupakan sebuah konsep, definisi, dalil, dan menyajikan secara sistematis gambaran fenomena dari akuntansi yang ada, ya, yang ada pada saat ini. Nah, kita lihat satu-satu dulu nih. Teori itu merupakan sesuatu yang abstrak, ya kan? Yang abstrak, tidak bisa kita lihat bentuknya. Terus sesuatu yang ideal, ini udah ditentukan oleh suatu peraturan, suatu standarnya, ada norma-norma tertentunya. Kemudian ini lawan atau pasangan sesuatu yang bersifat nyata atau praktisnya nanti disimpulkan di hasil akhirnya. Teori juga merupakan suatu penjelasan ilmiah dan penalaran logis ya dari beberapa ilmu, bisa masuk ke dalamnya. Dan teori akuntansi ini merupakan bagian penting dalam suatu praktik ya, dalam perancangan akuntansi ya, laporan keuangan tentunya. Dan ini juga sebagai landasan untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi keuangan atau laporan keuangan. Kemudian, nah teori akuntansi itu sendiri juga bisa kita definisikan dalam beberapa aspek. Nah, di sini juga penilaiannya berbeda-beda, yang bergantung pada akuntansi itu dipandangnya seperti apa. Teori akuntansi bisa dipandang sebagai sebuah seni, atau sebagai sebuah sains kah, atau sebuah teknologi kah. Kalau akuntansi ini dipandang sebagai sebuah seni, itu kan seni itu kayak pencatatan, pengakuan, dan lain sebagainya. Kalau dipandang sebagai sains, teori akuntansi ini memerlukan penjelasan dan bukti-bukti empiris di dalamnya, karena kan sains, penemuan yang harus dijelaskan secara dengan bukti yang ada gitu kan. Contohnya seperti di sains ini ya pada sains ini. Contoh teori akuntansinya adalah isi dalam laporan keuangan yang utamanya itu di dalam laporan keuangan itu ada neracanya, ya kan. Kemudian ada pelaporan laba ruginya, baik laba rugi komprehensif dan lain sebagainya. Kemudian ada laporan arus kasnya. Nah,
dalam laporan operasional untuk apa, misalkan operasional perusahaan, investasi, untuk kelangsungan usaha dan lain sebagainya. Kemudian selain dikatakan dipandang sebagai sebuah seni, sebuah sains, akuntansi juga, teori akuntansi juga bisa dipandang sebagai suatu teknologi, ya kan? Dalam suatu teknologi di sini, teknologi itu harus bersifat normatif, ya. Ini harus menggunakan penalaran yang logis, seperti yang misalkan dalam sebuah teknologi itu harus menggunakan step-step dan langkah-langkah untuk dapat mengaplikasikannya, gitu kan? Nah, kalau untuk dalam akuntansi, dalam teori tersebut, bagaimana dipandang sebagai sebuah teknologi, berarti kita lihat bagaimana cara perhitungannya, penyajiannya, perubahan harganya, pengakuannya, pengukurannya, penilaiannya, sampai nanti tersaji pada laporan-laporan keuangan. Nah, kalau untuk zaman sekarang kan mudah tuh ya, karena perlakuan dalam perhitungan akuntansi itu bisa melalui sistem akuntansi. Oke. Nah, di sini dalam perkembangan sebuah teori akuntansi yang tadi dikatakan sebagai seni, sains, dan teknologi, di sini ada manfaat dan penerapan dari konsep dasar yang ada. Nah, penerapan dari konsep dasarnya itu, ya, itu ada di sini. Misalkan dalam sebuah seni itu Waktunya sudah habis, Mbak Meta. Oke, baik, terima kasih. Demikian pembahasan materi pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk di akhir pertemuan nanti ada pembahasan pemecahan masalah yang dilakukan secara berkelompok ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, baik sekali feedbacknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendy. Ya, terima kasih. Terima kasih presentasinya Bu Meta ya, sudah memberikan banyak sekali materi ya. Ada beberapa poin nanti mungkin yang bisa dijadikan peningkatan ya, dari yang sudah Ibu Meta sampaikan. Yang pertama saya menginginkan RPS ya. Jadi di sini antara RPS ya dengan apa yang sudah disampaikan ya sudah sesuai. Terus di sini saya belum melihat kalau case-nya seperti apa. Case yang akan diberikan ke kelas, karena di RPS-nya Ibu menggunakan ini ya, penyelesaian kasus ya. Iya, betul. Ya. Terus jadi kalau misalnya Ibu nanti di akhir perkuliahan misalnya mau memberikan suatu kasus. Jadi prolognya yang ada di perkuliahan itu sebenarnya dikasih contoh gitu. Kasih contoh nanti ada case atau mau langsung dibahas waktu kuliah itu juga enggak. Tapi kalau enggak, kan pemberian kasus kalau di sini Ibu memberikan C3 kan. Kognitif ketiga berarti kan dia sudah mengimplementasikan. Ya sudah mengimplementasikan minimal di slide kita ya, karena ini saya sorotin karena Ibu pertemuan pertama langsung C3 nih. Pertemuan pertama langsung C3 berarti kan, padahal di sini saya lihat Nilai. mata kuliah prasyaratnya apa? Nggak ada kan ya? Nah makanya itu kan kalau menurut saya itu berat gitu. Menurut saya itu berat. Kalau minimal konsep istilah C2, konsep mereka ada case itu tidak apa-apa. Berarti kalau C3
berarti itu sudah harus ngajarin konsep dalam waktu ini berapa SKS Bu? 2 SKS 14 hari pertemuan. Ya, berarti dalam waktu 100 menit ya 100 menit Ibu harus mengajari konsep ya, konsep kepada mahasiswa langsung diberikan case. Kalau menurut saya ya itu kalau pertemuan pertama agak berat, apalagi kalau mata kuliah dan mata kuliah prasyarat. Kalau mata kuliah prasyarat oke, pertemuan pertama langsung dikasih case nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada prasyaratnya berarti mereka belum belajar apapun kalau berarti teori dasar mentok-mentok lah. Kalau itu istilahnya inputannya sudah bagus ya itu paling C2 mentok-mentok C2 lah. Makanya konsep mereka bisa menganalisis ada kasus ya, terus ini ikut apa, pakai metode apa, terus ikut ini apa, itu bisa menjelaskan itu saja sudah cukup banget. Tuh ya. C2 ya Pak seharusnya untuk pertemuan. Iya, kecuali kalau Ibu pakai sudah ada mata kuliah prasyarat itu boleh lah langsung C3, berarti Ibu langsung beban tentang implementasi kasus. Nah, kalau tidak jangan. C1 pun tidak apa-apa. Jadi nanti case-nya cuma tentang pengertian misalnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Ibu bisa masuk ke konsepnya, itu udah C2 tidak apa-apa. Nanti kasus permasalahan kasusnya itu menganalisa tentang konsep. Dan seperti tidak pakai metode apa, pakai konsep, pakai misalnya ini apa, itu boleh. Terus yang apa namanya yang kedua ya tentang tadi menggunakan apa namanya medianya sudah bagus ya, sudah dicoret-coret atau mungkin dikasih note dikasih ini itu sudah bagus ya. Cuma nanti apa interaksinya mungkin bisa ditambahkan. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi kalau memang itu hanya pengertian, karena dimisalkan peserta didik kita itu sudah membaca textbook jadi nanti bisa dilempar ini walaupun nanti jawaban nanti yang ada di peserta ini tidak nyambung juga tidak apa ya, terima kasih. Tapi enggak, maksudnya sebagai simulasi ya bahwa kita menanyakan pengertian ini seperti apa. Akhirnya nanti pengertiannya berbeda atau mereka membaca referensi buku yang berbeda. Itu nanti mungkin kan mahasiswa ini berarti Bapak Ibu misalnya pernah membaca referensi itu juga, itu misalnya kurang tepat atau itu boleh juga dipakai. Itu kan nanti jadi wawasan peserta didik kita. Yang ketiga masalah waktu ya. Jadi ininya tolong kalau memang sudah waktunya itu agak dipercepat aja enggak apa-apa. Istilahnya enggak begitu karena di waktu itu ada penilaian. Ya, itu saja